Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala basyirin nadhir rahmatan lil alamin wa anzala al-kitab al-mubin. Man i'tasama bihi faqad hudiya ila siratin mustaqim. Amma ba'du. Bapak Ibu jamaah kajian Masjid Besar Kota Sleman yang insyaallah dimuliakan Allah. Kembali kita lanjutkan kajian kita di mana membahas tentang sahabat-sahabat Nabi yang telah dijamin masuk surga. 10 sahabat yang dikabarkan Nabi, 4 diantaranya sudah kita kenal secara ringkasnya, mulai dari Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Al-Khattab, Uthman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, pada pertemuan yang lalu kita bisa mengambil faedah bagaimana ketika terbunuhnya Ali bin Abi Thalib. Dalam terbunuhnya itu didengarlah kabar oleh Muawiyah, dan Muawiyah pun menangis terseduh-seduh. Lantas istrinya mengatakan, "Kenapa menangis? Bukannya kemarin berperang, sekarang kok dengar Ali meninggal kok malah nangis?" Maka Muawiyah mengatakan kepada istrinya, "Celaka dirimu, kenapa aku tidak menangis? Karena saat ini orang-orang sudah kehilangan keutamaan fikih dan ilmu." Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, dari penyataan yang dinyatakan oleh Muawiyah, Ali memang kita kenal orang yang selalu dihandalkan dalam hukum, mulai dari masa Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Al-Khattab, Uthman bin Affan. Kenapa tidak? Karena memang Ali dididik langsung oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan ini kita akan masuk di sahabat yang kelima yang telah dikhabarkan Nabi masuk surga. Asyru as-sahabatin Nabi sallallahu alaihi wasallam yubashshiruna bil jannah. 10 sahabat yang telah dikabarkan masuk surga. Kelima ini yang bernama Abu Ubaidah bin Al-Jarrah radhiyallahu anhu, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoinya. Ia terkenal Bapak Ibu sekalian adalah terpercaya umat. Jadi julukannya adalah orang yang terpercaya, jadi terpercaya umat. Siapakah Abu Ubaidah bin Al-Jarrah radhiyallahu anhu? Nama lengkapnya adalah Abu Ubaidah bin Al-Jarrah Amir bin Abdullah bin Al-Jarrah bin Hilal bin Asib bin Radiyah bin Al-Harith bin Firq bin Malik bin An-Nadhr bin Kinanah bin Adnan Al-Quraisy Al-Makki. Melihat nasab ini Bapak Ibu, sahabat Abu Ubaidah ya, bertemu dengan nasabnya Nabi sallallahu alaihi wasallam di Firq ya. Sahabat Nabi ini termasuk salah seorang yang pertama-tama masuk Islam. Sahabat inilah yang pada awalnya ingin dijadikan sebagai khalifah atau pengganti oleh Abu Bakar As-Siddiq. Sang khalifah telah mengisyaratkan hal itu pada hari Thaqifah ya, ketika meninggalnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa bisa demikian? Dikarenakan keahliannya
orang yang terkenal tawadhu, pemalu. Maka Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, ia masuk Islam bahkan sebelum pertemuan di Darul Arqam. Abu Ubaidah juga turut berhijrah ke Habasyah. Ini sebelum hijrah ke Madinah. Jadi ada hijrah ke Habasyah dulu. Bahkan Bapak Ibu sekalian, Abu Ubaidah bin Al-Jarrah ini ketika berhijrah ke Habasyah mendengar ada isu. Nah, diisukan orang-orang Mekah telah masuk Islam. Maka orang-orang yang di Habasyah segera kembali ke Mekah. Ternyata di sana malah disiksa, termasuk Abu Ubaidah ini. Begitu berat ujian yang dia rasakan, ia tetap sabar. Dan Abu Ubaidah juga kerap ikut perperangan, dan bahkan hampir setiap perperangan di zaman Nabi SAW dia ikut di dalamnya. Tapi perlu kita ketahui Bapak Ibu sekalian, ketika Abu Ubaidah berhijrah ke Madinah, Rasulullah SAW mempersaudarakan Abu Ubaidah dengan Sa'ad bin Mu'ad. Ada juga menurut versi yang lain dengan Muhammad bin Maslamah. Ini dipersaudarakan Abu Ubaidah dengan Ahlu Madinah atau dikenal dengan kaum Ansar. Saat berusia 40 tahun Bapak Ibu, Abu Ubaidah ini terlibat juga dalam perang Badar. Ia juga mengikuti perang Uhud, di mana di dalam perang Badar, Bapak Ibu sekalian, yang kita kenal, yang dapat kita ambil di sini pelajaran dari Ubaidah bin Al-Jarrah. Dalam perperangan itu yang dihadapin bukan orang lain. Walau saat itu ketika berperang dia memiliki semangat seperti singa yang kelaparan. Bahkan saking kan sangarnya, beringasnya saat itu, orang-orang Quraisy, kafir Quraisy saat itu enggan untuk mendekati Abu Ubaidah. Tapi ada salah satu yang kerap mengintainya. Ternyata dia adalah bapaknya Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Lawan bertempur ini bapak kandung. Ini Masya Allah. Sehingga terus diincar sama bapaknya, yang bernama Abdullah bin Al-Jarrah. Ini bapak kandungnya Abu Ubaidah. Dia bahkan berusaha menghindar Bapak Ibu, menghindar dari bapaknya, tapi terus diincar sama bapaknya. Sehingga dalam kisah ini turunlah ayat Bapak Ibu yang di akhir daripada surah Al-Mujadilah atau Mujadalah. Apa kata Allah? La tajidu qawman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man hadda Allah wa rasulahu walau kanu آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها
radhiyallahu anhum wa radu an ulaika hizbullah ala inna hizballahi humul muflihun. Apa kata Allah? La tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir. Kamu tidak akan mendapati Muhammad satu kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Yuwadduna man hadallaha wa rasulah. Kata Allah, saling berkasih sayang dengan orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya. Ini tidak akan kau dapati orang yang memiliki prinsip seperti ini, kata Allah, sekalipun orang-orang itu bapak-bapaknya, anak-anaknya, saudara-saudaranya, ataupun keluarga mereka. Mereka itulah orang-orang yang Allah telah menanamkan keimanan dalam hati mereka dan menguatkan mereka dengan pertolongan yang datang darinya, yaitu dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan dimasukkan Allah mereka ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Radhiyallahu anhum wa radu'ah. Allah ridho terhadap mereka dan mereka pun merasa puas terhadap limpahan rahmatnya. Mereka itulah golongan Allah. Ketahuilah, kata Allah, bahwa sesungguhnya golongan Allah itulah golongan yang beruntung. Di akhir dari surah Al-Mujadilah atau Mujadalah. Ibnu Katsir menafsirkan ayat ini, Bapak Ibu, dengan mengatakan orang-orang beriman tidaklah mencintai orang yang menentang Allah dan Rasulnya, walaupun mereka adalah kerabat dekatnya. Walau dia bapaknya, walau dia ibunya yang melahirkannya, walau dia adalah saudara kandungnya. Nah, sehingga Bapak Ibu, kita lihat kisah nyata ini benar terjadi, di mana Abu Ubaidah bin Al-Jarrah dipertemukan Allah yang lawannya bukan orang lain tapi ayah kandungnya. Bagaimana perasaan seorang anak yang ia menebas leher bapaknya sendiri, dan ini dilakukan Ubaidah karena totalitas kepada Allah dan Rasulnya. Ini bagaimana sifat wara' dan bara' di sini, Bapak Ibu, loyalitas kepada Allah. Nah, di sini maka kita melihat dari Abu Ubaidah ini salah satu contoh loyalitas yang harus kita lakukan dalam hidup ini untuk siapa. Nah, maka kita lihat Abu Ubaidah ketika perang Badar berhadapan dengan ayah kandungnya, dan ia terus diincar, dan ayah kandungnya memusuhi Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga dia pun membunuh ayahnya. Dalam ayat yang disebutkan tadi, Bapak Ibu, walau ia bapak mereka, anaknya, ya, di sini kita lihat Abu Ubaidah adalah kisah yang membunuh ayahnya yang saat itu perang Badar. Walau itu anaknya, yaitu kisah seorang putra yang bernama Abdurrahman yang dibunuh oleh bapak kandungnya dalam peperangan. Ini. Walau itu saudaranya, yaitu kisah Mus'ab bin Umair sewaktu ia membunuh saudaranya. Begitu juga Ubaid bin Umar, walau itu kerabatnya, yaitu kisah Umar yang membunuh keluarga dekatnya. Begitu pula kisah Hamzah, Ali dan Ubaidah bin Al-Harith yang membunuh kerabatnya, yaitu Utbah, Syaibah dan Walid bin Utbah. Kesemua ini, Bapak Ibu sekalian, berkenaan tentang ayat yang tadi kita baca.
Ini bentuk loyalitas yang telah dipraktekkan oleh sahabat-sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajma'in. Mereka tidak memikirkan itu siapa. Ketika memerangi Islam, benci kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka ia akan perangi dan bahkan tidak segan untuk membunuhnya. Tentu Bapak Ibu sekalian ada upaya untuk mengajak, tapi ketika sudah memang harus berlawanan, ya harus dikorbankan semua itu. Nah, bagaimana kalau kita sekarang Bapak Ibu kadang-kalanya hanya mungkin tentang sholat kita kerap, kadang-kalanya kerabat atau kerjaan kita yang itu mengalahkan sholatnya kita. Bagaimana beratnya kondisi sahabat yang saat itu perang, yang dilawan ayahnya. Nah, kalau kita sekarang mungkin mau ngaji, mau ibadah kepada Allah, ada pekerjaan, ada yang lain mungkin, sehingga yang lain ini mengalahkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka bisa kita jadikan suatu pembelajaran Bapak Ibu, bagaimana tidak pantas bagi sahabat-sahabat Nabi, mereka orang yang spesial. Ternyata memang pengorbanan yang mereka lakukan untuk Allah tidak tanggung-tanggung. Bahkan bapaknya ia relakan, ibunya ia relakan, anak-anaknya ia relakan. Bukan hanya sekedar harta. Walau dalam kehidupan kita Bapak Ibu, kita kenal di kitab fikih itu memang ada beberapa hak yang harus kita jaga. Di antaranya adalah agama Islam pertama kali. Agama ini tidak ada kata toleran. Ketika iman itu terganggu, siapapun ya kita harus mengatakan yang hak itu hak, yang benar itu benar. Ini pembelaan yang harus kita bela. Yang kedua, kita lihat di dalam kitab fikih disebutkan juga kehormatan. Bagaimana ketika kehormatan itu dilanda, kehormatan itu dihilangkan, maka akan ada sanksinya. Begitu juga Bapak Ibu sekalian dengan harta pun. Jadi, maka kita lihat dalam Islam kenapa harus agama dulu, dan hisab pertama kali di akhirat adalah juga agama, yaitu sholat. Yang setelahnya apa Bapak Ibu? Tentang hak, hak kedoliman, hak tentang pembunuhan. Nah, maka kalau di dalam fikih pun kita kenal Bapak Ibu, mungkin ini jarang kadang-kalanya dibahas, tapi ternyata di kitab-kitab fikih itu sudah dijelaskan tentang perkara bagaimana pilihan seorang ibu sama anak bayi yang ada di kandungannya. Kalau dibiarkan anak kandungannya, ibunya akan meninggal. Bahkan kerap yang kita pilih adalah nopo, biasanya yang dipilih nopo Pak Bu? Anaknya yang dimatikan dan ibunya yang diselamatkan. Dan ini pun keputusan itu tentu ada syarat-syaratnya. Tentu ada syarat-syarat yang harus kita lakukan. Inilah di dalam bab al-jinayat, tentang kriminalitas atau pembunuhan Bapak Ibu. Nah, di dalam Islam ternyata ini sudah dibahas. Nah, lantas bagaimana hukum kalau ini bukan orang yang satu keimanan, artinya beda iman? Kalau dalam iman yang sama tanpa sebab, maka akan kena hukuman. Seperti kadang-kalanya realita di masyarakat kita Bapak Ibu, ada yang melakukan perzinaan, tiba-tiba hamil di luar nikah, malu, alasan malu membunuh anak, menggugurkan kandungan, dosa. Berzina sudah dosa, menggugurkan anak,
dosa lagi, maka dihukumin pembunuh. Nah, kadang-kalanya di masyarakat juga ada faktor ekonomi. Anak sudah mulai muncul dan ruh telah ditiupkan, sepakat para ulama hukumnya dihukumin pembunuh. Nah, maka Bapak Ibu sekalian, di sana ada diat, bahkan ada hukum diat kalau tidak ada alasan yang syar'i ketika menggugurkan anak kandungan. Dan ini ternyata di kita banyak yang terjadi, banyak yang terjadi. Kalau kita mungkin meriset Bapak Ibu, setiap rumah sakit mungkin akan ada orang yang datang ingin menggugurkan anak bayinya, kandungan yang ada. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, tapi berbeda ketika berperang melakukan pembunuhan. Di saat itu beda keimanan. Makanya kita temukan dalam fikih tadi Bapak Ibu, hak-hak yang kita jaga, di antara pertama disebutkan adalah agama. Maka agama tidak ada toleran dalam hal itu. Dan kalau kita praktekkan hal ini dalam kehidupan kita, insya Allah berkah, berkah, akan nyaman. Dan bahkan Bapak Ibu, kita kenal dalam Islam namanya pembunuhan, ada namanya apa? Qisas. Kan ada hukum qisas. Seperti kemarin yang kita dengar, dibunuh sinten? Ali bin Abi Thalib. Yang membunuh sinten? Yang ngucapin syahadat juga. Yang membunuh Utsman siapa? Yang ngucapin syahadat juga. Bahkan kita lihat yang membunuh Ali bin Abi Thalib kemarin Bapak Ibu, di akhir hidupnya, di saat tangan kaki semua dipenggal, yang dibaca apa Pak Bu? Al-Quran. Bahkan dia mengatakan, saya tidak ingin berhenti untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga dengan demikianlah para ulama memutuskan Bapak Ibu, keputusan tentang apakah yang membunuh Ali ini di neraka atau tidak, ini hanya keputusan Allah. Kalau kita lihat sifat-sifatnya dan akhir kehidupannya pun, ia membaca Al-Quran, dan dikatakan sampai selesai ia baca surah Al-A'la, Sabbihisma rabbikal a'la, sampai selesai baru dia pun meninggal. Nah, ini wallahu alam. Apakah yang pasti tentu Bapak Ibu, ada di akhirat namanya apa? Nanti masa qisas. Di situ akan ada qisas. Tapi berbeda dengan ketika musuh Allah yang diperangi, yang dibunuh musuh Allah, maka tidak ada qisas. Karena ini adalah perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka inilah Abu Ubaidah bin Al-Jarrah Bapak Ibu, ketika perang Badar, yang ia bunuh ayah kandungnya sendiri. Walau kalau di dalam hukum fikih Bapak Ibu, mungkin juga di kriminalitas, di hukum negara kita, kalau anak dibunuh oleh bapaknya, hukumnya beda dengan bapak dibunuh oleh anaknya. Walaupun secara pembunuhan dikenal dengan ya tetap membunuh, tapi ternyata Bapak Ibu di dalam hukum Islam itu berbeda. Berbeda kalau bapak membunuh anak sama anak yang dibunuh oleh bapak yang dibunuh oleh anaknya. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah. Kemudian kita lihat juga bagaimana Abu Ubaidah bin Al-Jarrah ini tatkala di perang Uhud. Kita kenal di perang Uhud Bapak Ibu, perang yang sangat menakutkan, di mana kondisi Rasulullah SAW terluka saat itu. Bahkan disebutkan Abu Ubaidah bin Al-Jarrah radhiyallahu anhu, tatkala Nabi SAW luka dan karena pipi beliau ini ada percikan dan nempel besi, ada di pipi beliau, atau model koin, model cincin. Kemudian
Abu Ubaidah bin Al-Jarrah ini, Bapak Ibu, mengambil percikan besi atau koin model cincin tadi yang menempel di pipi Nabi dengan giginya, dengan harapan apa? Dia tidak ingin menyakiti Nabi SAW, sehingga dua giginya ompong. Ini artinya bagaimana kuatnya besi yang menempel di pipi Nabi SAW tatkala perang Uhud. Dan Abu Ubaidah ini datang ingin menyelamatkan Nabi SAW, dan ia tidak ingin Nabi nanti tersakiti tatkala ia mencabut percikan atau bekas dari besi tadi. Akhirnya ia gigit, ya, mencabut cincin besi dari pipi Rasulullah SAW, sehingga copotlah dua giginya Abu Ubaidah bin Al-Jarrah di perang Uhud itu. Sehingga Abu Ubaidah bin Al-Jarrah juga, Bapak Ibu, mendapatkan julukan, ya, di saat itu Nabi mengatakan, di mana disebutkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, likulli ummatin aminun wa aminun hadhil ummah Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Kata Nabi SAW, sesungguhnya setiap umat memiliki seorang al-amin, orang yang amat amanah atau terpercaya. Dan amin, orang yang amanah umat ini, kata Nabi, adalah Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, Abu Ubaidah bin Al-Jarrah merupakan sahabat yang dipercayai oleh Rasulullah SAW, hingga disebut oleh beliau SAW sebagai orang kepercayaan umat ini. Hal tersebut terjadi ketika Rasulullah SAW didatangi oleh kaum Nasrani, yang dimana kaum Nasrani Najran, dan mereka pun bertanya kepada Rasulullah SAW. Ketika itu turunlah ayat, ya, surah Ali Imran ayat 59. Allah katakan, inna mathala Isa 'indallahi kamathali Adam khalaqahu min turabin thumma qala lahu kun fayakun. Inna mathala Isa 'indallahi kamathali Adam. Kata Allah, sesungguhnya perumpamaan penciptaan Isa bagi Allah adalah seperti penciptaan Adam. Dia menciptakannya dari tanah, kemudian berfirman kepadanya, jadilah, maka jadilah seseorang itu. Setelah menerima kebenaran dari firman Allah ini tadi, Bapak Ibu, kaum Nasrani tersebut tidak mau menerima kebenaran dan menolak apa yang telah disampaikan oleh Rasulullah SAW. Lalu mereka pun hendak melakukan mubahalah, yaitu saling bersumpah dengan Rasulullah SAW. Lantas Hudzaifah radhiyallahu anhu menceritakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari, Bapak Ibu, faqala ahaduhuma li sahibihi la taf'al fa wallahi la in kana nabiyyan fala anna la nuflihu nahnu wala aqibuna min ba'dina qala inna nu'tika ma sa'altana wab'ath ma'ana rajulan aminan. Dikatakan faqala ahaduhuma li sahibihi, maka salah seorang dari mereka berdua tadi, Bapak Ibu, berkata kepada temannya, jangan kamu lakukan, demi Allah, seandainya dia benar seorang nabi, maka dia akan melaknat kita, hingga kita tidak akan pernah beruntung dan tidak punya keturunan lagi setelah kita. Kemudian keduanya berkata, wahai Rasulullah, kami akan memberikan apa yang engkau minta kepada kami. Oleh karena itu, utuslah orang kepercayaan engkau kepada kami, dan jangan sekali-kali engkau mengutusnya kecuali memang orang itu sangat terpercaya.
Maka Nabi SAW bersabda, aku akan mengutus orang kepercayaan yang sebenar-benarnya. Maka para sahabat merasa penasaran dan akhirnya menunggu-nunggu Bapak Ibu, yang dimaksud oleh Rasulullah SAW orang yang terpercaya itu siapa? Ini pada penasaran, nunggu. Lalu Rasulullah SAW bersabda, berdirilah wahai Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Nah, di sini Nabi SAW mengatakan, qum ya Aba Ubaidah ibn Al-Jarrah. Falamma qama qala Rasulullah SAW, ketika Abu Ubaidah bin Al-Jarrah berdiri, Rasulullah SAW bersabda, dialah orang kepercayaan umat ini. Nah, di sini Nabi katakan Abu Ubaidah inilah orang kepercayaan umat ini. Ketika itu Bapak Ibu sekalian, Rasulullah SAW menunjuk Abu Ubaidah bin Al-Jarrah untuk diutus kepada kaum Nasrani Najran, yang menuntut untuk diutus kepada mereka seorang yang sangat amanah untuk mengurus perkara mereka. Bahkan Rasulullah SAW pun menyatakan bahwa Abu Ubaidah bin Al-Jarrah merupakan orang kepercayaan umat ini. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, Abu Ubaidah juga menjadi pemimpin pasukan kaum muslimin, di mana Abu Ubaidah bin Al-Jarrah juga diberikan amanah yang sangat besar oleh Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Masa kekhalifahan Umar menunjuk Abu Ubaidah bin Al-Jarrah untuk menggantikan Khalid bin Al-Walid untuk menjadi pemimpin pasukan kaum muslimin. Sebuah amanah yang sangat besar bagi Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Akan tetapi, walau beliau menjadi komandan pasukan kaum muslimin, kedudukan dunia tidaklah mengubah dirinya. Ini bagaimana ketawaduan, kejuhutan dari Abu Ubaidah. Ketika Abu Ubaidah ditunjuk sebagai pemimpin pasukan oleh Umar, ketika itu sedang berlangsung pengepungan kota Damaskus. Abu Ubaidah, Bapak Ibu, tidak seperti orang pada umumnya yang mungkin langsung merebut kepemimpinan lalu mengklaim prestasi penaklukan Damaskus adalah prestasinya. Ternyata Abu Ubaidah tidak demikian, walaupun saat itu adalah prestasinya Abu Ubaidah. Abu Ubaidah bin Al-Jarrah menunggu untuk tidak memberitahukan Khalid bin Al-Walid atas pengangkatan Abu Ubaidah menjadi pemimpin hingga selesai penaklukan Damaskus. Abu Ubaidah lebih mementingkan kondusif dan lancarnya penaklukan Damaskus dibandingkan kepentingan pribadinya. Nah, dia tidak mengatakan ini saya diutus Umar jadi pemimpin, tidak demikian. Begitu juga Bapak Ibu, bagaimana Abu Ubaidah ketika perang Yarmuk, Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu juga menyerahkan kepemimpinan kepada Khalid bin Al-Walid. Hal itu dikarenakan beliau menimbang maslahat yang lebih besar ketika itu. Tentunya bukan dikarenakan inkompetennya ya Abu Ubaidah bin Al-Jarrah, tapi murni timbangan maslahat. Abu Ubaidah bin Al-Jarrah juga mencetak sebagai pencapaian yang luar biasa. Salah satunya adalah penaklukan Yerusalem. Sebelum berperang Bapak Ibu, beliau selalu mendakwahkan Islam kepada pemimpin musuh. Ini bagaimana Abu Ubaidah Al-Jarrah ini memiliki etika yang sangat santun, terkenal dengan kelembutannya. Sebelum menyerang, ia akan terus mengajak. Hal tersebut beliau lakukan agar pemimpin tersebut masuk Islam dan membuat bahwasanya mengikuti Islam itu tidaklah berat. Jadi suatu hal yang menguntungkan. Abu Ubaidah bin Al-Jarrah radhiyallahu anhu, walaupun beliau merupakan seorang pemimpin pasukan seluruh kaum muslimin, kedudukannya yang tinggi tidaklah membuat beliau berubah dan menjadi cinta dunia.
ketika dunia datang kepada beliau, hal tersebut tidak akan mengubahnya. Sebagaimana Bapak Ibu sekalian dikatakan Syekh Mahmud Al-Misri mengutip dari Tabaqat Ibnu Sa'ad, yursilu ilaihi Umar bin Khattab bi 4,000 dirham. Dikatakan Umar bin Al-Khattab mengirimkan padanya Abu Ubaidah 4.000 dirham dan 400 dinar. Umar berkata kepada utusannya, lihatlah apa yang ia atau Abu Ubaidah lakukan. Maka ia, yaitu Abu Ubaidah Bapak Ibu, ketika dikasih 4.000 dirham, 400 dinar, maka ia membagi-baginya. Ketika utusan Umar melaporkan kepada Umar tentang apa yang Abu Ubaidah lakukan terhadap hartanya, Umar berkata, segala puji bagi Allah yang menjadikan dalam Islam yang melakukan hal tersebut. Ini dia dikasih bagian, dia bagikan. Inilah sekilas Bapak Ibu sekalian tentang perjuangan Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Dan Abu Ubaidah bin Al-Jarrah ini Bapak Ibu, dia memiliki hanya 1 istri dan 2 anak, dan anaknya pun meninggal di saat masih kecil, sehingga Abu Ubaidah ini tidak memiliki keturunan yang sampai dewasa. Sehingga Bapak Ibu sekalian, ia pun kita kenal Abu Ubaidah yang meninggal di mana Bapak Ibu? Di Syam, saat adanya penyakit taun, wabah. Ini adalah Abu Ubaidah. Dikatakan pada tahun 18 Hijriah, di saat usianya 58 tahun. Ini adalah Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Semoga dari kisah ini Bapak Ibu menjadikan inspirasi buat kita akan terus berjuang taat kepada Allah apapun rintangannya. Kalau mungkin sekarang dengan para sahabat kita ini tidak seberapanya pengorbanan yang harus kita korbankan. Demikian Bapak Ibu sekalian, wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam, wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.